siapa diri kita, dari mana diri kita, Dari mana gitu. asal kita, titik awal pemberangkatan gitu, entitas kita itu dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Turun Ngopi gitu. Gaul tapi juga harus beriman kan gitu. Jadi makanya ini para pemirsa semuanya, ini mohon maaf ini studio kita ini tuh studio musik, ini kita rubah jadi podcast. Biar apa? Biar kita apa itu namanya lebih bermanfaat itu. Kalau hari-hari kosong kita rubah menjadi podcast. Teman-teman semuanya masih kembali dengan Ustadz Kopi, Ustadz kita. Tadi kita di part yang lainnya kita berbicara tentang yang namanya bagaimana sih biar imannya itu benar-benar bisa difahami, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Tadi itu tahu juga yang namanya tahapannya, Ustadz. Betul. Tahapannya seperti apa? Nah, mungkin tahapannya ini bisa dibantu dijelaskan seperti apa? Oke, jadi tentu saja tadi disampaikan bahwa segala sesuatu itu berproses termasuk menuju kondisi ideal dari sebuah keimanan. Betul ya. Nah, proses itu dari berbagai proses tentunya ada proses awal. Nah, kita hari ini akan mencoba menyamakan persepsi, menyamakan persepsi dengan pemirsa semua yang ada dimanapun berada, yang sama-sama menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi hal yang pertama adalah kalau tadi ada kondisi ideal, maka yang harus kita lakukan proses pertama adalah kita memprakondisikan. Jadi tadi ada kondisi, kita prakondisikan. Pranya sebelumnya ya. Sebelum dikondisikan kan. Sebelum dikondisikan ya. Apa itu prakondisi? Apa itu prakondisi? Kalau kita mengutip mungkin oleh sebagian kalangan ini dianggap sebuah hadis, tapi setelah diteliti oleh para ahli hadis, ternyata ini adalah ucapan atau asar dari sebetulnya disebut tabiin, sahabat juga bukan. Ini adalah ucapan dari orang yang sezaman dengan tabiin, mungkin sekitar 230 tahun pasca wafatnya Rasulullah begitu. Sudah, ya. Seorang ulama Persia yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang dikenal oleh dunia itu sebagai pencetus atau pelopor tasawuf. Mungkin tokoh tasawuf ya. Orang-orang sufi tahu lah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nah, beliau mengatakan hal yang sangat terkenal itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Oh, itu bukan hadis ya? Bukan hadis. Oh, saya tahunya hadis ya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Robnya, mengenal Tuhannya, kan begitu. Tuhannya, betul. Jadi hal yang harus kita lakukan, memprakondisikan diri kita sebelum mengenal Tuhan, karena tidak mungkin kita akan mengenal Tuhan kalau berdasarkan ucapan dari Yahya bin Mu'az tadi, bahwa kita harus mengenal diri dulu. Mengenal diri. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Kan begitu. Bagaimana kita akan menyayangi orang lain kalau kita tidak sayang dengan diri? Ya gimana mau menyayangi diri sendiri? Kenal aja dengan diri sendiri belum, kan begitu. Tak kenal maka tak sayang gitu. Maka ketika kita ingin menyayangi diri sendiri, maka kenalilah diri kita sendiri. Kan begitu. Harus ma'rifat. Man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka proses yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi, mengenal diri kita sendiri. Mengenal sama dengan makrifat enggak, Ustaz? Sama dengan ta'rif. Mengenal diri. Mengenal diri ya. Kan kebanyakan di antara kita yang berasumsi berkenalan itu antara dua individu. Padahal kita juga adalah sebuah entitas. Kan begitu. Ada 3 unsur dalam diri kita juga. Oh, ada ya? Ada unsur jasmani, ada unsur emosi, ada unsur ruh. Jasmani, bukan rohani, jasmani, kemudian ada emosi, ada hati ada jiwa gitu kan. Ada ruh. Oh, ada 3 ini baru kenal ini saya. Gitu. Makanya oleh hari ini yang ngetren di mana-mana itu ada 3 kekuatan atau 3 kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Ya betul, yang berbeda-beda itu berbeda-beda. Tempatnya kecerdasan intelektual ada di fisik atau di jasmani. Tempatnya kecerdasan emosional ada di mana? Di hati, di emosi. Emosi. Kan begitu. Tempatnya kecerdasan spiritual di mana? Di ruh. Oh, kan begitu.
Ya. Bukan ya. cuman ritual ya Ah, berarti. Jadi kalau kita tidak mengenal diri, Mhm. bagaimana kita akan menyayangi diri? Jadi bohong kalau kita ingin menyayangi siapapun di luar kita. Kenal Betul, diri betul. aja belum, sayang sama diri aja belum. Iya, Kalau iya. kita menyayangi diri, berarti kita akan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang di luar kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Oh iya iya iya. Kalau kita sayang sama diri. Hmm. Nah, kenapa karena hari ini terjadi banyak hal terjadi di luar konteks daripada itu karena banyak orang yang melupakan proses awal prakondisi itu, tidak bisa mengidentifikasi diri. Tujuannya apa? Supaya kita tiba pada sebuah kesimpulan di dua kuadran. Apakah kita menjadi seorang yang sudah tahu diri, atau sebaliknya orang yang belum tahu diri? Oh, Kan jadi begitu. jadi sekarang kita malah dihadapkan dua pilihan ya. Dua pilihan. Ya, sudah tahu diri iya, apa iya, kita pilihan. malah nggak tahu gitu. Buram malah banyak gitu. Nah, dan itu kita tidak bisa melakukan itu tanpa kita memprakondisikan diri kita sendiri. Ya, apakah kita nanti pada sampai di satu titik di mana sudah tahu diri atau belum tahu diri? Kalau sudah tahu diri ya mudah-mudahan meningkat menjadi mawas diri. Oh iya Kan iya, begitu. iya, iya. Kalau belum tahu diri ya monggo dirubah kita sama-sama untuk menjadi tahu diri. Kan begitu. Itu bagaimana biar kita bisa prakondisi biar tahu diri itu gimana tuh? Nah, tentunya ada seperti yang dicontohkan, diusulkan oleh Rasul-Rasul terdahulu gitu. Bahwa untuk mengenal diri itu tentunya ada 5 pertanyaan yang sangat mendasar. 5 pertanyaan mendasar untuk mengenal diri ya. Mengenal diri ya. Ketika kita mempertanyakan itu terhadap diri kita sendiri, maka dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan sikap yang paling sulit itu jujur dengan diri sendiri loh. Lah iya, jujur itu sulit itu, Pak. Iya, kita wajar banyak berbohong, banyak tidak jujur dengan orang lain gitu. Hari ini Bisa jujur ke orang lain tapi terhadap diri nggak bisa. nggak bisa jujur. Nggak bisa gitu. Iya kan aneh kan gitu. Justru yang dimaksud jujur oleh masyarakat itu membohongi diri sendiri itu. Iya. Artinya kan itu kejujuran semu. Iya, iya, Seperti kasih sayang. Kasih sayang kita bisa menyayangi orang lain tapi tidak sayang dengan diri sendiri. Iya. Itu kasih sayang semu. Iya iya iya. Kan betul, begitu. betul. Seharusnya sebelum orang lain ke diri kita dulu dong. Diri kita dulu kita harus sayang dengan diri, jujur Iya. dengan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa jujur dengan diri sendiri, berarti kita sudah bisa mengambil sikap. Ya, kalau tidak jujur tidak bisa mengambil sikap. Kan begitu. Tidak mengambil sikap apa? Ketika kita jujur, ternyata kita sudah tahu diri. Berarti sikap yang harus kita ambil, kita tingkatkan diri kita menjadi mawas diri, kan begitu. Ya, Itu ya, sikap ya. yang harus diambil. Tapi ketika kita jujur, oh kita belum tahu diri ternyata, maka sikap kita yang harus berubah dari tidak tahu diri menjadi tahu diri. Supaya kenal diri, kan gitu. Iya iya iya. Waduh, ini berat juga ini. Nah, jadi ini para pemirsa semuanya ini harus di apa itu namanya kita pahami dan memang sedikit harus berpikir bahwa tadi ada 3 unsur dalam diri kita. Terus kemudian dan itu untuk prakondisi mengkondisikan biar kita bisa mendapatkan iman yang benar itu berarti harus benar-benar kita tuh jujur Iya, dulu. Jujur dulu terhadap diri Nah, sendiri. itu kan sulit itu. Itu adalah proses awal mengenal diri. Iya, 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 begitu. iya, iya. Kebanyakan kita jujur sama orang, menuntut kejujuran terhadap orang, Iya. tapi tidak pernah menuntut diri kita sendiri. Iya. Kan begitu. Nah, otomatis ketika kita sudah bisa memprakondisikan, terus tadi ada ada permasalahan, ternyata ada 5 pertanyaan mendasar. Iya, iya, 5 tadi ingat pertanyaan mendasar gitu, supaya kita tahu diri, kan gitu. Yang pertama adalah dari mana kita? Oh, dari mana kita? Dari mana kita? Yang kedua adalah siapa kita? Siapa kita? Man ana ya. Mana? Kemudian yang ketiga adalah untuk apa kita? Apa tugas kita? Kan gitu. Yang ketiga adalah apa tugas kita? Apa tugas kita? Iya, artinya untuk apa kita hadir gitu lah. Iya, iya, iya. Kan gitu. Terus yang keempat adalah bersama siapa kita? Karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya harus berada dalam sebuah komunitas. Bersama, atau- nggak bisa orang mati ngubur sendiri kan begitu. Artinya kan butuh orang lain. Di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial kan. Iya, begitu. iya, iya. Artinya kebersamaan kita, komunitas kita tergabung di dalam komunitas yang mana. Karena itu akan menentukan psikologi, menentukan identitas kita. Ketika kita bersama dalam komunitas yang ahli maksiat, ya kita cenderung akan lebih besar
kecenderungannya untuk berbuat Iya, terbawa maksiat. Kan Iya, begitu, betul. terbawa-bawa karena lingkungan bagaimanapun menjadi Menentukan. ya entitas yang paling menentukan, yang Betul, sangat betul. menentukan. Iya, iya, iya. Kemudian yang kelima adalah akan kemana kita, Akan tujuan kemana? kita, kan Iya, begitu. tujuan ya. Kita harus punya tujuan. Nah kalau itu sudah bisa jawab dengan kejujuran tentunya, siapa diri kita, dari mana diri kita, siapa diri kita, maka pada titik itulah kita sudah, kalau mampu menjawab itu dengan jujur, berarti kita sudah tahu diri. Itu baru prakondisi ya. Baru prakondisi ini, belum menuju kepada kondisi ideal tadi. Prosesnya belum. Prosesnya belum. Iya, iya, iya. Iya, prosesnya setelah kita tahu diri, setelah kita mengenal diri dan tahu diri, berarti kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan Iya. begitu. Iya, iya. Jadi sebelum mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri sendiri, itu prakondisi. Iya, iya, iya. Ya, itu luar biasa itu kalau memang ini saya kemarin dapat bocoran ini kan ada buku yang sedang di Oh iya. ya saya dengar-dengar Ustadz lagi apa itu namanya menulis buku gitu. Iseng-iseng coret-coret Ya. ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah monumen tersendiri ya. Iya, iya. Karena kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggal Ya. belang, Ya. maka manusia itu harus meninggalkan sesuatu yang monumental gitu. Nah, kalau ini meninggalkan hutang, ini anak-anak ini meninggalkan hutang, ini anak ini. Ya itu. Ya mudah-mudahan itu kita bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi ke depan ketika kita sudah sampai di hari akhir kita. Iya. Di mana kita kembali kepada Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, iya. Seperti itu. Ini sekaligus promosi itu ya, apa itu namanya kalau nggak salah judulnya itu budidaya iman ya. Betul. Nah, itu bocoran ini walaupun belum dicetak tapi nanti kalau muncul berarti Ya, siap. kenapa budidaya iman itu lebih kepada proses tadi, proses yang Iya. panjang. Kalau budidaya itu kan Itu nyeritain proses. Betul. Ya kayak di sini di IPB ini kan pertanian itu Iya, budidaya. iya. Apapun kan yang dibudidayakan itu pasti tumbuh kembangnya bagus, kan begitu. Kita tidak menyadari hari ini bahwa segala sesuatu itu ada yang perlu dan tidak perlu dibudidayakan. Padahal Iya. semuanya harus dibudidayakan. Iya, 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 iya. Ya, Iya. termasuk iman, Iya. itu harus dibudidayakan supaya apa? Supaya tercipta ada promosi, ada peningkatan gitu tentang kualitas diri. Iya, iya, iya. Yang seperti kita tahu mungkin juga menjadi pengetahuan buat kita semua yang ada di sini dan pemirsa semua yang ada dimanapun berada, bahwa iman itu menjadi modal, sumber inspirasi, dan lain-lain kan gitu. Nah, bagaimana iman itu bisa membentuk seseorang menjadi seorang muslim yang sejati. Iya, iya, iya. Apakah itu cukup dengan tidak membudidayakan iman maka hanya sekedar muslim saja? Oh, iya, iya. Kan begitu. Hanya sekedar muslim saja seperti yang Allah gambarkan dalam ayatnya itu perumpamannya seperti orang Arab Bedui. Kamu tidak beriman tapi hanya tunduk dan patuh saja, kan begitu? Iya. Ya. Jadi cuma beramal mah beramal. Beramal. Ibadah gitu ya. Ibadah dan diperhitungkan oleh Allah, ada perhitungannya. Tapi tidak nyetrum. Tapi tidak ada kesejatian gitu, karena tidak didasari dengan iman. Iya. Nah, kalau imannya terus dibudidayakan, maka dari muslim itu akan meningkat menjadi apa? Menjadi muhsin. Oh, jadi muhsin ya. Menjadi Pak? orang yang senantiasa berbuat baik. Iya. Nah, terus dibudidayakan, meningkat lagi dari muhsin menjadi apa? Mukhlis. Mukhlis. Orang yang ikhlas dalam Ikhlas segala itu. sesuatu. Iya, iya, iya. Nah, terus dibudidayakan sampai tiba pada grade tertinggi yaitu apa? Muttaqin. Oh, Orang-orang muttaqin. bertakwa. Takwa komunitas itu. bertakwa. Mutakin ternyata nggak gampang ya. Nggak Banyak gampang. urusannya ya. Banyak urutannya ya seperti Nggak itu. gampang, tapi kita harus yakin ini sulit sih, tapi bisa gitu. Tapi bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, gitu. Penyakitnya cuma satu, Iya, iya. males. Oh, nah itu. Itu penyakit terbanyak di dunia. Lebih parah dari penyakit corona ya. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, tentu saja kita berbicara tentang 5 pertanyaan mendasar ya. 5 pertanyaan mendasar ini. Iya. Ketika kita tiba pada pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Kita berbicara tentang sebuah perjanjian primordial. Apa itu, sebuah Tat? perjanjian mendasar, perjanjian asal usul, Hakiki mungkin ya. perjanjian hakiki. Iya, iya, iya. Ketika kita ada di alam ruh, Oh, di iya. alam rahim, Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukan jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. syahidna. Kami bersaksi. Apakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Rob kalian? Iya, iya.
Maka jawaban kita semua pada saat itu, tapi banyak yang nggak inget ya. Oh iya, itu termasuk Fir'aun ya? Iya, Ya? termasuk yang banyak yang Termasuk nggak inget. Fir'aun, Padahal termasuk- semuanya itu melalui tahapan itu, Iya, gitu iya, kan. iya. Perjanjian asal usul, perjanjian awal mula lah gitu, ketika kita di alam rahim. Iya, iya, iya. Waktu itu perjanjian, kalau bahasa kerennya mah perjanjian primordial. Primordial ya itu. Ngerti nggak primordial itu? Itu mah taunya perjanjian itu utang piutang kan gitu kan. Kan gitu. Nah itu kalau kita mengacu ke arah sana, ke situ berarti kita tahu dari mana kita berasal. Dari mana? Soalnya Dari itu mana? startnya dari mana? Mikotnya gitu. Iya, mikotnya, titik awalnya, nuktatul intilak. Entah, Titik awal kita berada, kehadiran kita sampai, karena kan ada beberapa alam yang harus kita jalani, Iya, kan begitu. iya. Mungkin hari ini jasad itu hanya sebagai media yang Media. sifatnya mortal, fana. Iya iya Kan iya, begitu. iya. Yang immortal, yang abadi itu adalah ruh. Karena dari awal diciptakan dari lakut, dari lauhil mahfud sampai ke yaumil akhir, yaumil hisab, itu ruh akan tetap. Yang diminta Yang pertanggungjawaban. itu ruh, bukan jasad, bukan fisik. Nah, ini saya ganteng kayak gini tuh nanti enggak sih ini. Nggak ada. Ditinggal Coba aja. ketika ruh sudah terlepas dari badan, Udah kamu nggak masih bisa ganteng. beraktivitas. Udah nggak bisa ini. Udah nggak bisa. Wong hidup aja nggak laku-laku apalagi mati. Bagaimana sekuat apapun pasangan kita mencintai kita, tapi Iya. kalau sudah terlepas dari raga kita, memang mau nemenin. Kayaknya enggak, aku mencintaimu seumur hidupku atau selama, ya? selama kamu bernyawa. Iya iya. Ya, iya. ya itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Iya, iya. Entitas kita sebagai jiwa, sebagai ruh. Ruh yang sudah mengadakan perjanjian oleh Allah bahwa kita itu harus memang tidak terlepas dari posisi kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Karena kehadiran kita di berbagai alam, kehadiran kita di dunia ini adalah seperti yang Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin. Siapa? Jin ya? Ini jin semua ini. Itu jin dan manusia kan gitu. Kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi. Berarti nggak ada misi lain ya? Nggak ada misi lain. Misi satu-satunya adalah untuk ibadah. Mampir di dunia tapi malah betah gitu. Malah betah, malah menjadikan dunia Tujuan. sebagai tujuan akhir. Ya, ya. Seolah-olah ya tidak percaya hari akhir tadi, kan begitu. Ya. Itu mah urusan nanti, urusan belakangan. Orang banyak yang sekarang kecenderungan karena gangguan mental dan psikologi dengan berbagai tekanan gitu, banyak yang bunuh diri. Seolah-olah masalah selesai. Ya, ya. Padahal bukan masalah selesai, tapi semua permasalahan mulai dipermasalahkan. Iya betul. Begitu. Luar biasa itu. Justru mulai dari itu jadi masalah baru ya. Iya. Ya, jadi tadi ke pertanyaan pertama, kita harus menyadari, kita harus mampu menjawab siapa diri kita, dari mana diri kita, Dari mana gitu. asal kita, titik awal pemberangkatan gitu, entitas kita itu dari mana gitu. Iya. Saya pernah baca buku yang menceritakan itu jawaban ini menentukan apa ideologi kita. Betul. Gitu. Jawaban ini akan menentukan pandangan, visi, Ya. dan itu akan sangat berkorelasi dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Iya. Kan begitu, karena semuanya itu dari hasil daripada intuisi. Iya. Intuisi yang hadir dalam pandangan atau visi kita. Iya, Kan iya, begitu. iya. Akan mempengaruhi ucapan dan perbuatan. Hmm. Begitu, makanya tadi Allah sampaikan bahwa dunia ini adalah perhiasan. Iya. Ya, itu adalah sebuah ujian bagi siapa? Untuk apa? Supaya Allah tahu mana orang yang terbaik amalnya, Oh, iya. perbuatannya, kan begitu. Ya, nah untuk menuju ke arah situ semua, maka pertanyaan pertama harus kita jujur. Kita ingat enggak gitu dengan Jujur perjanjian ya. itu? Jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum kita ditanya dikubur nanti kita jawab dulu. Gitu. Ingat gak lagu Raja Mas Karabet? Apa itu Raja? Jujurlah padaku. Waduh. Kita menuntut orang lain jujur gitu. Iya, jujur ya kan? Jujurlah padaku. Jujurlah padaku. Tetapi
jujurlah aku gitu. Iya. Harusnya kan jujurlah aku gitu. Iya. Kita menuntut orang lain untuk jujur sementara tidak menuntut diri kita sendiri untuk jujur. Itu yang sangat mahal. Iya, itu. Yang sangat sulit dilakukan adalah jujur terhadap diri sendiri. Nah, karena itu akan menentukan sikap bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Iya, pantesan sulit kita ya melaksanakan iman atau mendapatkan manisnya iman sulit. Ini tahapannya aja kita nggak tahu. Gitu. Betul, kopi pun manis pahitnya tidak terasa karena tidak dinikmati. Ya taunya mah sirup, we tahu gitu. Inilah anak-anak ini. Ya. Jadi aduh ya. Ya tapi bagaimanapun juga para pemirsa semuanya ada memang apa itu namanya? Inilah namanya bentuk kajian kita akan semakin paham bagaimana kita beriman yang benar. Apa di luar sana para ustadz, para ulama tidak menyampaikan? Betul. Ya, tentunya, tetapi rata-rata yang disampaikan adalah sesuatu cara yang praktis gitu. Betul. Praktis sehingga kita nggak bisa menangkap ini maksudnya apa gitu. Dan maksud kita juga di sini tidak dalam konteks untuk ofensif atau mendiskreditkan siapapun. Iya. Justru kita melengkapi ya. Mengajak ya. Melengkapi, menyamakan paradigma persepsi berpikir. Ya. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari ke hari kan. Iya, betul. Semuanya tidak terlepas dari koridor fastabiqul khairat. Okay. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam banyak minum kopi. Ya, karena yang berlebihan itu ya. tidak baik. Ya. Allah juga melarangnya. Ya. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Nah, itu. Dan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dan ini juga kalau waktunya berlebihan nggak bagus, Ustaz. Ya. Jadi baru pertanyaan pertama ya. Ini baru pertama ya, dari mana nanti kita akan sambung di part berikutnya, tapi masih di prakondisi. Di prakondisi ini, dan pastikan teman-teman semuanya yang ada di seluruh belahan dunia manapun juga jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan bunyikan loncengnya teng gitu. Dan jangan lupa nontonnya jangan di link, nontonnya di YouTube ya. Kalau di YouTube otomatis bisa mencet subscribe-nya. Iya. Setiap subscribe yang Anda pencet, Anda berarti membantu syiar, membantu teman-teman semuanya untuk memahamkan pola pikir tentang iman gitu. Amin, insya Allah, dan semoga Allah membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh para sahabat. Semuanya terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.